Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru hebat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan sesi proses coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan modul 2.3. Saya Wahidah Stiani dari SDN 1 Cimareme, Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat, dengan fasilitator Bapak Rudi Budiman dan pengajar praktik Ibu Komala, tindak sebagai pengamat atau observer. Dan rekan saya sendiri, Jajang Abdul Wahid dari SD Interaktif Gemilang Mutafanin, CGP Angkatan 7, Bandung Barat, dengan fasilitator Pak Rudi Budiman dan pengajar Ibu Komala, saya berperan sebagai coach. dan rekan saya sendiri Wulan Puandini Nurjana dari SDN 1 Ciburuy, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat, berperan sebagai coach. Baik, sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama coachnya. Bagaimana Pak Jajang persiapan untuk sesi coaching hari ini? Terima kasih Bu Ani. Alhamdulillah saya sudah menyusun perencanaan berdasarkan informasi awal yang saya dapatkan dari Bu Wulan beberapa waktu lalu. Masya Allah. Nah Pak, seperti apa nih rencana yang sudah Bapak siapkan? Yang pertama tentu saja sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi coaching ini agar pada saat coaching saya benar-benar bisa sepenuhnya mindfulness juga untuk coaching. Selain itu saya juga menyiapkan pertanyaan pemantiknya untuk menggali informasi dari Bu Wulan agar beliau nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin seperti itu, Bu Ani. Kalau Pak Jajang sendiri, berdasarkan tadi informasi awal yang sudah disampaikan Bulan sebagai coach, kompetensi apa yang akan Pak Jajang kuatkan nih dari seorang Bulan? Saya ingin membantu Bulan sebagai coach untuk menguatkan kesadaran dirinya dalam membuat suatu keputusan. Begitu, Bu. Baik. Nah, untuk menguatkan kesadaran diri Bulan nih, menurut pandangan Pak Jajang sendiri, bagaimana sih indikator keberhasilan bahwa nanti itu setelah coaching dengan Bulan semakin kuat kesadaran dirinya? Saya rasa proses coaching dikatakan berhasil apabila nanti Bu Wulan bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya saat ini. Baik, sepertinya kita kali ini cukup ya Pak ya. Nah, Pak Jajang juga sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Namun sebelumnya nih Pak Jajang, izinkan saya ya, nanti ketika proses coaching berlangsung, saya akan mencatat beberapa hal sebagai bahan refleksi, dan juga nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Boleh, Ibu, dipersilahkan dengan senang hati, Bu. Baik, terima kasih Pak Jajang. Silahkan bisa dimulai coachingnya. Ya, Bu, baik. Sama-sama, Bu. Bu Ani. Assalamualaikum, Bu Wulan. Waalaikumsalam Pak Jajang. Kabar nih? Wulan. Alhamdulillah sehat. Pak Jajang sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah prima, Bu Wulan. Oke, Bu Wulan, bisa kita mulai sekarang untuk coachingnya? Oke, silakan Pak Jajang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Wulan yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk melanjutkan obrolan kita tempo hari. Kita akan melanjutkan bagaimana kelanjutan dari obrolan tempo hari ini.
Oke, saya juga makasih loh Pak Jajang ya. Pak Jajang sudah bersedia mengobrol dengan saya hari ini. Dengan senang hati, Bu Wulan. Oke, Bu Wulan, obrolan kita akan berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit nih. Namun saya mohon izin untuk merekam sesi obrolan kali ini dan saya akan mencatat beberapa hal yang mungkin nanti akan diperlukan untuk proses coaching ini. Tidak keberatan kan, Bu Wulan? Ya, silahkan mangga Pak dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Wulan. Oke nih, jadi apa yang mau Bu Wulan obrolkan saat ini? Saya itu lagi mumet banget nih Pak. Lagi mumet, lagi pusing, dan badan juga lelah jadinya gitu. Oke. Lalu harapan Bu Wulan setelah obrolan ini selesai itu seperti apa Bu Wulan? Saya pengennya nggak mumet lagi, merasa lega, mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya alami sekarang ini, mendapatkan solusinya juga, itu solusi yang tepat begitu. Ya, mudah-mudahan ya nanti selepas obrolan kita kali ini Bu Wulan sudah gak mumet lagi, Bu Wulan sudah Amin, mendapatkan amin. solusi dari kemumetannya. Saya ingin tahu nih kira-kira yang bikin Bu Wulan mumet itu apa sih? Apa perasaan Bu Wulan saat ini bagaimana? Oke, saya itu sedang dihadapkan dengan banyak sekali pekerjaan, Pak Jajang. Jadi selain tugas saya sebagai guru kelas, saya juga diberi tugas tambahan sebagai operator sekolah. Pak Jajang tahu sendiri kan ya, operator sekolah pekerjaannya seperti apa, banyak sekali dengan deadline-nya yang luar biasa. Belum lagi saya dikasih kepercayaan untuk membimbing anak-anak murid saya dalam perlombaan. Dan alhamdulillah sekarang sudah maju ke tingkat mau persiapan ke tingkat kabupaten. Jadi persiapannya juga lumayan menguras sekali tenaga dan pikiran begitu. Belum lagi tugas CGP yang mempunyai deadline sendiri ya. Dan di rumah saya juga mempunyai 2 balita yang masih memerlukan perhatian dari ibunya sepenuhnya. Masya Allah, luar biasa ya Bu Wulan dengan tugas-tugasnya tadi. Saya juga sih kalau ada di posisi Bu Wulan sepertinya akan berpikiran yang sama. Kalau boleh saya tahu nih dari semua peran yang Bu Wulan sebutkan tadi sebagai guru kelas, operator, pembimbing lomba, kemudian guru penggerak, serta di rumah ya, kondisi di rumah sebagai Betul. ibu rumah yang harus memperhatikan keluarga gitu. Semua job desk-nya harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan kah? Ada deadline masing-masing, tapi tentu saja semuanya harus dituntaskan begitu Pak Jajang. Nah, berarti mau tidak mau harus bulan selesaikan semuanya ya. Iya, Yang betul. paling membuat mumet nih kira-kira apa dari semua pekerjaan tadi itu yang paling membuat mumet? Ya, justru itu tadi Pak Jajang. Jadi saya tuh bingung harus mendahulukan pekerjaan mana saking banyaknya pekerjaan. Jadi saya bingung harus mulai yang mana dulu nih gitu. Sehingga yang saya inginkan semua pekerjaan selesai dalam waktu bersamaan begitu. Memangnya semua pekerjaan harus selesai dalam waktu yang bersamaan ya, Bu? Tidak juga sih. Tidak sih Pak Jajang. Sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang batas waktunya berbeda, deadline-nya berbeda-beda. Jadi setiap pekerjaan mempunyai deadline-nya masing-masing. Tapi ada juga beberapa pekerjaan yang mempunyai deadline yang sama, berbenturan seperti itu. Semua tugas harus diselesaikan, berarti sudah ada due date-nya, begitu ya? Betul. Lalu, apa yang menjadi hambatan untuk Bu Wulan mengerjakan tugas tersebut? Sepertinya saya itu selama ini sulit mengatur waktunya. Kesulitan memanajemen waktu dan menentukan skala prioritas begitu. Oke. Jadi ingin cepat beres dalam waktu yang bersamaan, begitu ya? Sampai-sampai membuat sulit untuk menentukan skala prioritas, termasuk mengatur waktu dan memilah pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Apakah seperti itu? Ya, ya betul Pak Jaya, seperti itu. Sampai beberapa kali saya tuh keteteran terhadap tugas yang harus saya selesaikan. Ternyata ada tugas yang masih belum dikerjakan, bahkan terlewat. Karena saya berpikir bahwa semuanya itu penting, sehingga pada akhirnya saya harus menghubungi beberapa teman agar hasil kerja saya tidak berakhir sia-sia begitu. Jadi pekerjaan satu 30% nih, yang satu ini udah 60% ngerjain yang ini udah 50%. Akhirnya semua pekerjaan tidak tuntas dan ada satu pekerjaan yang terlewatkan karena saking banyaknya begitu. Ya. Tadi di awal Ibu katakan bahwa selama ini sulit menentukan skala prioritas. Sementara setiap tugas sudah ada due date-nya masing-masing. Lalu Iya, apa betul. yang menjadi kendalanya sih, Bu? Yang menjadi kendalanya apa? Kendalanya itu karena terlalu banyak tugas ya Pak Jajang. Jadi saya bingung itu mau mulainya dari mana dulu nih. Dan akhirnya saya malah jadi malas mulai mengerjakannya seperti itu. Jadi semua jadwal yang hanya saya simpan di memori saja, tidak saya print atau saya tulis di agenda pekerjaan. Jadi seingatnya saya saja. Kalau tidak ada teman yang mengingatkan atau notifikasi dari grup operator sekolah atau grup sekolah juga, saya mungkin terlupakan dengan tugas-tugas itu begitu. Gitu ya. Lalu Bu Wulan memiliki rencana mengenai hal apa yang akan dilakukan agar semua pekerjaan Bu Wulan dapat selesai sesuai dengan due date-nya masing-masing? Oke, karena tadi kan saya hanya mengingati memori saja ya, tidak saya tuangkan di dalam tulisan gitu. Jadi saya berencana itu akan membuat jadwal-jadwal dan program serta pekerjaan yang harus diselesaikan, dilengkapi dengan deadline-nya masing-masing begitu. Jadi saya bisa memilih skala prioritas penyelesaian yang harus secepatnya dikerjakan nih, pekerjaan yang mana dulu gitu. Saya akan tempel di dekat meja kerja atau di meja kerja di sekolah, meja kerja di rumah gitu, atau bahkan pokoknya di tempat-tempat yang mudah saya baca begitu Pak Jajang, agar saya tidak lupa dengan deadline pekerjaan itu. Apakah sudah terpikirkan juga kalau misalkan nanti ada tugas yang ternyata batas waktu pekerjaannya bersamaan? Apa yang dipikirkan? Apa ya? Paling saya akan mencoba meminta bantuan rekan sejawat atau teman yang bisa membantu atau memungkinkan untuk membantu pekerjaan saya. Seperti misalnya kalau dalam pekerjaan operator, saya akan meminta operator terdekat untuk membantu pekerjaan saya itu. Baik. Mulai kapan Bulan akan melihat kembali dan mencetak jadwal deadline tugas-tugasnya yang sekarang sedang dihadapi ini? Mulai kapan nih? Akan di print tadi ya? Iya, seperti kata pasil kita ya Pak Jang ya, ikan sepat ikan Ya. gabus, lebih cepat lebih bagus lah gitu. Jadi saya pengen cepat-cepat gitu membuat jadwal itu, saya tempel dan saya akan mulai menyicil pekerjaan saya satu persatu sesuai deadline-nya masing-masing. Baik, alhamdulillah. Kita sudah di akhir obrolan nih, Bu Wulan. Sekarang bagaimana perasaan Bu Wulan setelah melakukan obrolan dari awal sampai akhir? Alhamdulillah saya senang mendengarnya. Saya menjadi lebih bersemangat juga ya Pak Jejang. Saya yakin saya mampu menyelesaikan semua tugas itu sebaik-baiknya, karena di mana hati kita sudah tenang, yakin kepada Allah, pertolongan Allah pasti akan selalu datang. Alhamdulillah, senang sekali saya mendengarnya. Saya yakin Bu Wulan mampu karena jika sesuatu tidak dijadikan beban dan dilakukan dengan niat melaksanakan tugas demi mencari ridho Allah, insya Allah tidak akan berat menjalankannya. Begitu Bu Wulan. Ya, sepakat Pak Jajang. Alhamdulillah saya jadi makin tenang nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Saya yakin Bu Wulan mampu. Karena jika sesuatu tidak dijadikan beban dan dilakukan dengan niat melaksanakan tugas demi mencari ridho Allah, insya Allah tidak akan berat menjalankannya. Begitu bukan? Ya, sepakat sekali Pak Jajang. Alhamdulillah saya jadi makin tenang nih. Baiklah, kalau begitu 2 pekan lagi kita akan bertemu untuk membicarakan hal ini lagi. Kita lihat nih bagaimana progres efektivitas dengan menggunakan action plan yang dilakukan yang tadi direncanakan ya.
Siap, insya Allah Pak Jajang udah nggak sabar juga nih ya. Oke, ditunggu ya. Baik, terima kasih Bu Wulan atas waktunya. Sama-sama Pak Jajang, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya juga jadi merasa terbantu begitu. Beban-beban di pundak saya merasa terlebih ringan. Terima kasih sudah menghempaskan beban-beban di benak saya ini. Terima kasih Pak Jajang. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Jajang. Mana nih Pak Jajang? Selama proses berlangsung, apakah Pak Jajang sudah dapat mengambil benang merah dari permasalahan yang dialami oleh C, yaitu Bu Wulan sendiri? Alhamdulillah Bu, Koci sudah mengetahui solusi yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari permasalahan yang dialami saat ini. Nah, kalau boleh tahu Pak Jajang, secara garis besarnya apa sih permasalahan yang Koci hadapi? Dan gimana solusinya Pak Jajang? Iya, jadi Koci itu tadi merupakan sebagai pembimbing lomba juga. Nah, kemudian sebagai guru penggerak juga nih. Selain itu jadi ibu rumah tangga juga. Dan solusi yang Koci pikirkan saat ini adalah membuat action plan tentang skala prioritas apa yang sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, Pak Jajang. Sekarang Koci sudah mulai lebih ringan dan bersifat optimis bahwa semua tugas-tugasnya akan selesai tepat pada waktu. Bentuk umpan balik pada sesi coaching kali ini, Pak Jajang? Oh iya, tentu saja Bu. Insya Allah temuan berikutnya akan kami jadwalkan 2 pekan. Semoga di sesi coaching berikutnya nanti sudah ada perkembangan positif dari Wulan sendiri sebagai coach ya Pak Jajang ya. Semoga coaching ini juga memberikan manfaat. Ya, baik. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Jajang. Saya sebagai observer akan memberikan refleksi pada sesi coaching kali ini. Selama sesi coaching berlangsung, saya melihat bahwa proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Jajang sudah baik, sesuai dengan Tirta. Lalu kemudian dalam coaching juga Pak Jajang sudah nampak untuk tujuan, dalam mengidentifikasi, dalam rencana aksi dan tanggung jawab dari coachnya. Pak Jajang sebagai coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali berdasarkan pernyataan Wulan sebagai coach. Lalu kemudian Pak Jajang juga sudah mampu membangun kemitraan yang baik. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan pada sesi coaching hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan proses coaching ya, sesuai dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya Jajang Abdul Wahid dari SD Interaktif Gemilang Mutafanin selaku CGP Angkatan 7 akan berperan sebagai observer atau pengamat. Untuk kelancaran proses coaching kali ini, saya akan dibantu oleh 2 rekan saya, yaitu Ibu Wulan Puandini dan Ibu Wahidah Setiani. Selamat siang, Ibu Wulan dan Ibu Ani. Apa kabarnya hari ini? Silahkan boleh memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulan Puandini Nurjana, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidah Setiani,
dari SDN 1 Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Saya CGP Angkatan 7 akan berperan sebagai coaching. Baik, tadi saya mendapat informasi bahwa Bulan akan melakukan coaching ya. Jadi sebelum coaching dimulai, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bulan. Nanti juga setelah proses coaching akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bulan. Jadi sebelum Bulan melaksanakan coaching, di sini saya akan mengidentifikasi terkait mendiskusikan ya terkait penilaian dari sesi coaching yang akan Bulan lakukan. Yang perlu saya sampaikan adalah ketika nanti Bulan melakukan coaching, sudah menggunakan alur tirta dengan benar, kemudian Bulan menumbuhkan pertanyaan yang berbobot, menuntun coaching menemukan bakat dan potensinya. Lalu bagaimana nanti cara menjawab coaching dari pertanyaan Bulan. Dan Bulan, ngomong-ngomong bagaimana nih persiapan yang sudah Ibu lakukan? Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan nanti, Bulan? Oke, terima kasih Pak Jajang sebelumnya. Alhamdulillah untuk persiapan saya sudah menyusun perencanaan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Ibu Aning sebelumnya. Lalu kompetensi dalam coaching itu kan ada 3 ya, dari mulai hadir sepenuhnya, present, mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya kembangkan pada coaching dalam percakapan nanti adalah mampu membuat atau menanyakan pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan informasi yang sudah Bulan sampaikan tadi, kalau boleh tahu nih, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bulan optimalkan? Oke, yang ingin saya optimalkan itu adalah saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan menumbuhkan bakat dan keahlian si coach. Lalu saya ingin membantu Ibu Ani sebagai coach untuk menguatkan kesadaran dirinya dalam membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu Pak Jajang. Baik, peran pembukaan kita sepertinya sudah cukup, Bu. Ibu sudah menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Namun sebelumnya saya meminta izin pada saat proses coaching berlangsung, saya akan mencatat beberapa hal sebagai bahan refleksi kita setelahnya, Bulan. Ya silahkan Pak Jajang, saya tidak keberatan dengan senang hati. Baik, terima kasih Bulan. Silahkan untuk melanjutkan proses coachingnya. Halo Bu Ani. Hai, Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Ibu Ani. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan dalam keadaan baik dan sehat ya Bu Ani ya. Alhamdulillah Bu. Hari ini kita punya waktu sekitar 15-20 menitan ya. Tapi sebelum mulai proses coaching ini, izinkan saya merekam, juga menuliskan hal-hal yang penting yang menurut saya yang akan nanti dijadikan bahan refleksi. Bu Ani tidak keberatan? Ya, silahkan Bulan, mangga. Iya, terima kasih. Aduh, Bu Ani udah semangat banget nih. Makasih nih ya sebelumnya ya. Bu Ani udah menyempatkan waktunya untuk mengobrol di siang hari ini. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan ya Bu Ani? Yang seperti sebelumnya saya ungkapkan di WA ya Bu ya. Saya tuh pusing gitu, bete gitu beberapa hari ini. Saya merasa kok nggak ada yang benar gitu kerjaan saya gitu ya. Jadi fokus saya terpecah-pecah gitu Bu. Jadi gimana ini? Saya pengen ngobrol sama Ibu Bulan. Oke, jadi sekarang yang lagi dirasain sama Bu Ani itu bete, pusing begitu ya? Betul Bu. Ya, berarti dari apa sih ya dari obrolan kita siang hari ini apa nih yang Bu Ani harapkan? Ya tentunya setelah nanti kita ngobrol ya Bu ya, beban di pundak saya berkurang lah minimal karena ada teman curhat ya Bu ya. Oke. Nah jadi minimal beban saya berkurang Bu. Untuk mengurangi ini ya tentunya saya membutuhkan teman untuk berbagi gitu Bu. Oke, mudah-mudahan Bu Ani dapat solusi nih ya untuk kebetean, kepusingan Bu Ani yang sedang dialami hari ini,
Bu Ani, saya ingin tahu Amin. nih, kira-kira apa nih kalau boleh tahu yang bikin Bu Ani pusing sama bete itu apa sih? Jadi gini Bu, saya kan ngajar kelas 4 ya Bu ya. Mhm. Tentunya kelas 4 juga itu harus apa namanya? Memberikan pembelajaran yang bermakna tentunya ya Bu ya. Dan di mana ketika memberikan pembelajaran yang baik itu tentunya saya harus prepare Bu, harus mempersiapkan segala Oke, sesuatunya dengan baik ya Bu ya. iya. Tapi di sisi lain selain tugas utama saya juga sekarang ada tambahan baru nih Bu, membimbing lomba Bu, karena kan kemarin kita sudah Mhm. beres ya Bu ya, Oke, lomba-lomba iya, tingkat iya. kecamatan Bu. Mhm. Dan kebetulan sekolah saya itu lumayan meraih juara umum Bu. Jadi, wah ini semua guru Alhamdulillah. dilibatkan untuk membimbing ke tingkat kabupaten ya Bu ya. Sedangkan selain itu juga saya juga disuruh mewakili peserta POP Bu, program organisasi penggerak, di mana program Oh. tersebut juga tugasnya sama Bu gitu, nggak apa namanya, membutuhkan waktu lah gitu. Mhm. Belum lagi tugas CGP kan bulan tahu sendiri ya, Iya, iya, yang betul. membutuhkan waktu tidak sedikit untuk mengerjakannya gitu Bu. Belum lagi di rumah, wah pokoknya apa Bu, komplek gitu. Aduh ini saya harus gimana gitu, saya pusing sama mumet ini gimana ini Bu. Gitu Bu. Oke, oke, Masya Allah. Luar biasa sekali Bu Ani ya, banyak sekali kegiatannya ya. Belum di sekolah, belum di rumah Iya, begitu. pusing saya sampai ini. Oke, iya. Saya paham. Kalau boleh saya tahu, dari semua peran yang disebutkan tadi oleh Ibu Ani, dari mulai guru kelas, peserta yang mewakili sekolah untuk lomba ya, belum untuk peserta POP tadi, terus CGP serta keluarga keadaan keluarga di rumah. Apakah harus diselesaikan semua dalam waktu yang bersamaan? Ya, tentunya tidak harus sesuai dengan waktu bersamaan ya, Bu ya. Tapi Ya, tentunya juga semua itu harus diselesaikan, Bu, gitu. Karena iya, kan itu iya. tugas, ya harus diselesaikan gitu. Oke, oke. Nah, berarti mau tidak mau ya, Bu Ani harus selesaikan semuanya kan begitu. Yang paling membuat pusing dan bete dari semua pekerjaan itu bagian yang mana nih? Nah, justru itu Bulan, saya tuh terkadang bingung gitu ya. Yang mana sih kerjaan yang harus saya dahulukan gitu kan? Semuanya penting Oke. semua ini Bulan ya. Ini penting, itu penting. Ujung-ujungnya saya kan bete nih, jadi males ini, kurang bersemangat dalam menyelesaikan itu. Yang ini besok, yang itu besok. Saya kan jadinya ngahulang gitu Bulan. Bingung yang Oke. mana dulu gitu. Iya, iya. Jadi karena semua harus selesai ya Bu Ani tadi sudah disebutkan ya. Memangnya semua pekerjaan itu mempunyai deadline yang sama atau tidak? Sebenarnya tidak juga Bulan. Hanya saya tuh pinginnya selesai cepat gitu ya Bu ya, selesai Hmm. bareng-bareng. Padahal kan itu tidak mungkin ya Bu ya. Mhm. Sedangkan saya berpikirnya gini, yang ini penting berarti harus saya kerjakan. Yang itu juga penting berarti harus diselesaikan juga gitu Bu. Nah, padahal dari semua pekerjaan saya itu seperti tugas CGP mungkin ya Bu ya, itu kan ada due date-nya tersendiri untuk menyelesaikannya. Begitu juga Oke. dengan program organisasi penggerak juga kan sama Bu. Hanya kadang yang bikin saya pusing itu ketika due date-nya bersamaan gitu Bu. Hmm. Jadi saya bingung nih harus yang mana dulu gitu. Sedangkan tugas yang utama seperti mengajar itu juga kan sangat penting Bu gitu. Iya, iya, betul, betul. Jadi semua tugas harus diselesaikan, tapi mempunyai due date-nya masing-masing, begitu ya? Betul, betul Bu. Ya. Lalu apa yang menjadi hambatan Ibu dalam mengerjakan tugas-tugas tadi itu? Uh, Kayaknya saya kurang pandai memanage waktu, Bu, ya. Dengan segitu Oke. banyaknya program yang saya kerjakan gitu. Mhm. Saya menyadari gitu. Jadi dalam memanage waktu saya masih kurang baik, harus diperbaiki gitu. Lalu kemudian saya juga harus menentukan nih skala prioritas mana yang harus dikerjakan dulu, yang harus nanti. Itu saya harus belajar lagi, Bu. Oke, oke. Jadi semua ingin cepat beres ya tadi ya, kata Bu Ani dalam waktu bersamaan begitu.
Sehingga Betul, Bu, Ibu betul. ya, jadi sulit menentukan skala prioritas, termasuk mengatur waktu dan memilah pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Apakah seperti itu? Betul, betul, Bu. Jadi saya merasa nih beberapa kali keteteran, Bu. Dengan sebegitu banyaknya tugas saya harus menyelesaikan sendiri, Bu, gitu. Oke. Jadinya kan numpuk. Jadi saya merasa aduh yang ini belum, yang itu belum gitu, Bu. Jadi stres sendiri gitu. Nah, harusnya kan saya bisa membagi waktu gitu ya, Bu ya, di mana prioritas saya untuk mengerjakan tugas CGP, di mana waktu saya untuk mengerjakan tugas POP, lalu membimbing lomba, itu harusnya saya bisa memanage dengan baik gitu, Bu. Oke, tadi di awal Bu Ani juga sudah katakan ya, selama ini sulit menentukan skala prioritas, sementara setiap tugas sudah mempunyai due date-nya masing-masing. Lalu, apa yang menjadi kendalanya sehingga semua itu bisa jadi pusing dan mumet nih sekarang kayak Bu Ani? Betul, Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, Bu ya. Kadangkala ada tugas yang due date-nya berbarengan, Bu. Dan itu ketika saya belum mengerjakan, Bu. Itu yang bikin saya senewan stres gitu ya, Bu ya. Loh, ini kok tiba-tiba gitu CGP gitu. Udah mau due date gitu, sedangkan saya lalai ketika membuka LMS gitu, Bu. Nah, baru ketika teman saya bilang, Bu Ani, udah mengerjakan ini belum due date-nya? Saya panik gitu, sedangkan saya ini sedang mengerjakan tugas yang lain gitu. Nah, otomatis kan fokus saya yang sedang saya kerjakan ini kan pecah ya, Bu ya. Nah, ini jadi yang mana dulu gitu, jadi numpuk gitu, Bu. Itu sih sebenarnya dalam hal memanagenya saya kurang baik gitu. Jadi ketika due date-nya berbarengan, saya stres sendiri gitu, Bu. Oke. Jadi apa nih ya sekarang rencana yang Bu Ani miliki agar tadi pekerjaan semuanya selesai sesuai due date-nya masing-masing? Sepertinya Bu, saya akan ngeprint deh Bu, ngeprint jadwal-jadwal yang kan kalau program-program itu sudah ada jadwal sendiri ya Bu ya. Seperti CGP kan ada jadwal-jadwalnya gitu. Nah, dan saya akan ngeprint itu deh Bu, lalu kemudian nanti saya tempel-tempel gitu Bu, seperti di ruang kerja saya ini juga kan ada Bu, sebenarnya ada sudah Bu, menempel gitu. Kadang hanya sayanya lupa gitu Bu. Lalu kemudian nanti saya juga akan menempelkan di ruangan kerja saya di sekolah sepertinya Bu. Jadi biar lebih tiap hari bisa mantengin gitu Bu, yang mana yang harus saya prioritaskan gitu. Lalu kemudian saya juga sepertinya harus membuat catatan kecil juga Bu, biar tidak lupa gitu. Jadi yang mana dulu nih harus saya makan gitu. Sepertinya itu sih Bu sama saya. Masya Allah sudah bagus ya. Jadi bukan hanya sekadar di memori ya Bu Ani ya, tapi langsung dituliskan, betul ya. Dan ditempel di bagian-bagian yang eye catching yang mungkin Bu Ani bisa mudah untuk melihatnya. Betul Bu, yang bisa dilihat gitu Bu. Oke, bagus. Sudah rencana yang baik. Tapi sudah terpikirkan belum? Tadi kan Bu Ani juga menyampaikan ada beberapa pekerjaan yang due date-nya bersamaan. Nah, bagaimana Ibu mengatasinya jika terjadi hal seperti itu? Gimana ya, bentar. Saya sepertinya membutuhkan orang lain nih Bu untuk berkolaborasi gitu Bu. Nggak mungkin ya saya menyelesaikan semua berbarengan. Kalau untuk membimbing lomba, sepertinya nanti saya akan minta teman untuk membantu gitu Bu. Jadi ketika ketika jadwal membimbing lomba, saya akan minta temen nih gitu Bu ya, tolong bimbing dulu sebentar lah gitu. Nanti kemudian saya juga akan meminta bantuan teman sesama CGP mungkin. Jadi kira-kira bisa nggak kita kerjain bareng gitu. Jadi biar ada ini Bu ya, istilahnya ATM Bu. Berarti tiru modifikasi gitu ya Bu ya, tentunya tidak mungkin kalau harus sendirian semua. Jadi ya Bu, intinya satu Bu, minta bantuan temen gitu. Kalau seandainya terpaksa sekali gitu. Tapi kalau seandainya masih ada waktu dan saya mampu gitu menyelesaikan itu semua, saya akan menyelesaikan sendiri gitu. Oke, jadi intinya berkolaborasi begitu ya Bu Ani ya? Betul Bu, betul. Nah, rencana yang sudah baik itu, yang sudah bagus itu, kira-kira mulai kapan nih Bu Ani mau mulai melaksanakannya? Ya, pasti secepatnya Bu. Biar nggak lupa gitu ya Bu ya, mumpung masih hanet-hanet ya gitu.
Jadi saya akan melaksanakan rencana saya yang sudah saya sampaikan kepada Bulan tadi ya secepatnya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terrealisasi ya Bu Ani ya. Amin, amin Bu, amin. Baik, alhamdulillah tidak terasa kita sudah ada di akhir obrolan ini. Sekarang Wah, gimana nih perasaan Ibu Anin setelah kita berbincang-bincang pada siang hari ini? ya tentunya saya berterima kasih kepada Bulan ya. Beban saya ini udah rada plong gitu Bu, nggak seperti tadi Alhamdulillah. gitu. Karena kita juga perlu sharing ya Bu ya, sharing pengalaman, apalagi saya itu membutuhkan teman yang saya rasa mengalami gitu. Bulan juga dengan kesibukannya gitu, pasti ada teman itu senang ya Bu ya. Betul ya. Dengan ngobrol seperti ini kan saya jadi lega gitu Bu. Beban saya, alhamdulillah Bu, ngobrol ini beban saya jadi terhempas gitu Bu. Alhamdulillah Mbak Ani, saya senang banget ya dengernya nih. Saya yakin Ibu Ani mampu untuk melaksanakan semua tugas itu dengan amanah dan penuh tanggung jawab sesuai deadline-nya masing-masing. Iya, bisa optimal dan maksimal ya Bu ya pekerjaannya. Betul Bu, insya Allah Bu. Iya betul. Kalau begitu kita ketemu lagi 1 pekan ke depan untuk melihat progres yang tadi dari action plan yang Bu Ani bikin itu gimana? Setuju nggak? Setuju Bu, setuju banget ya. Saya juga nanti pingin ngobrol lagi deh di obrolan lain yang lebih gitu Bu. Pingin berbagi ilmu sama Ibu Bulan juga tentunya kan sudah berpengalaman, nanti bisa kita sharing-sharing lagi ya Bulan ya. Terima kasih banget ini loh. Oke, alhamdulillah saya juga nih makasih ya Bu Ani sudah meluangkan waktunya. Semoga pembicaraan ini membawa manfaat ya Bu Ani ya. Amin Bulan. Oke, ditunggu ya Bu Ani ya. Terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama Bulan. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Bulan selama proses coaching berlangsung, apakah Bulan sudah dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang dialami Bu Ani sebagai coach? Alhamdulillah Bu Ani sebagai coach sudah mendapatkan solusi yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari permasalahan yang sedang beliau alami. Kalau boleh tahu, secara garis besarnya apa sih masalah yang dialami oleh coach dan bagaimana solusinya? Jadi coach di sini Bu Ani itu merupakan guru yang multi talenta Pak Jajang nih. Jadi selain beliau mengajar di kelas, beliau itu mempunyai tugas tambahan yang lumayan cukup banyak. Mulai dari harus membimbing murid-muridnya untuk lomba, mengikuti program POP juga gitu. Dan belum lagi kan beliau juga harus mengurus keluarga di rumah begitu kan, sebagai ibu. Nah, di situ itu Bu Ani kesulitan untuk memanajemen waktu dan menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan semua tugas-tugasnya tersebut. Begitu. Karena ada beberapa pekerjaan yang deadline-nya berdekatan atau bahkan berbenturan. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Bulan. Selama sesi coaching berlangsung, saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Bulan sudah baik. Sesuai dengan alur Tirta. Dalam coaching nampak tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach. Kemudian Bulan juga sebagai coach sudah mampu membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sekali lagi selamat ya Bulan sudah melaksanakan coachingnya dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan agar kita bisa saling berbagi ilmu ya Bulan. Amin. Siap insya Allah Bapak. Terima kasih sekali ya Pak Jajang. Sama-sama Bulan. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan modul 2.3.
Kali ini saya Wulan Puandini Nurjanah dari SDN 1 Ciburuy, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bandung Barat, dengan fasilitator Bapak Rudi Budiman dan pengajar praktik Ibu Komala, akan bertindak sebagai pengamat. Dan rekan saya, Wahidah Stiani dari SDN 1 Cimareme, CGP Angkatan 7, dengan fasilitator Pak Rudi dan pengajar praktik Ibu Lala akan berperan sebagai coach. dan rekan saya, Jajang Abdul Wahid dari SD Interaktif Gemilang Mutafanin dengan fasilitator CGP Angkatan 7 dengan fasilitator Pak Rudi Budiman dan pengajar praktik Ibu Komala. Saat ini saya berperan sebagai coach. Oke, terima kasih. Sebelum sesi coaching ini dimulai, sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan coach ya di sini. Kalau Bu Ani sendiri nih ya, berdasarkan tadi informasi awal Pak Jajang sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Bu Ani kuatkan pada Pak Jajang? Tentunya ya, Bulan, saya itu ingin membantu Pak Jajang untuk menguatkan kesadaran dirinya dalam membuat keputusan yang tepat, Bulan. Seperti itu. Jadi Bu Ani ingin menguatkan kesadaran diri kepada Pak Jajang. Kira-kira menurut pandangan Ibu Ani sendiri, bagaimana indikator keberhasilan bahwa nanti itu setelah coaching Pak Jajang semakin kuat kesadaran dirinya? Saya rasa proses coaching dikatakan berhasil itu apabila si coach Bu ya, dalam hal ini Pak Jajang itu tentunya mampu menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, begitu Ibu. Baik, sepertinya obrolan pembukaan kita cukup ya, sampai sini saja. Nanti Pak Bu Ani sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, namun sebelumnya izinkan saya saat nanti proses coaching berlangsung, saya ingin mencatat beberapa hal sebagai refleksi kita setelahnya. Apakah Bu Ani tidak keberatan? Silakan Bu, dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Ani. Silakan untuk memulai proses coachingnya. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Nah, gimana kabarnya nih Pak Jajang? Alhamdulillah saat ini sehat walafiat, ada sedikit-sedikit tapi tidak jadi masalah. Alhamdulillah. Bu Ani sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya dalam kondisi prima hari ini. Nah, Pak Jajang, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya pada Pak Jajang karena pada hari ini Pak Jajang sudah meluangkan waktunya untuk melanjutkan obrolan kemarin nih Pak ya. Kemarin sempat terjeda karena ini dan itu. Nah, terima kasih ya Pak Jajang karena sudah ada waktunya nih kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, sama-sama Bu Ani. Saya juga sih makasih loh Bu Ani sudah bersedia membantu saya, sudah meluangkan waktunya juga buat saya. Terima kasih. Ya. Oke Pak Jajang. Nah, sesi obrolan kita hari ini kurang lebih sekitar 10-15 menitan, 20 menitan ya Pak Jajang ya? Ya. Nah, saya mohon izin sebelum proses coaching ini, izinkan saya untuk merekam ya Pak Jajang ya, karena nanti akan saya gunakan sebagai proses refleksi dalam proses coaching ini. Apakah boleh Pak Jajang? Boleh Bu, dengan senang hati boleh dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Jajang. Nah, oke. Apa nih kira-kira lanjutan obrolan kemarin nih yang sempat terjeda? Ya Bu, jadi kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Jadi permasalahan saya tuh sebetulnya pengen sharing aja sih ke Bu ini sebagai saya gitu ya, bagaimana kita bisa berbagi. Saat ini saya sedang mengalami satu permasalahan. Nah, saya tuh merasa gelisah gitu saat ini tuh. Seperti obrolan kemarin itu berkenaan dengan tugas saya sebagai guru kelas. Dan kemudian saya dihadapkan pada beberapa anak
di kelas itu yang masih jarang mengumpulkan tugas nih Bu Ani. Sementara salah satu indikator penilaian kan ada ya, penilaian untuk penugasan. Tapi si Betul. beberapa jarang mengumpulkan tugas. Kayak itu sih. Jadi sayanya, aduh gimana ini gitu. Gelisah gitu Bu. Eh, galau merana ya Pak Jajang ya. Betul Oke, Bu. itu ya Pak ya. Nah, lalu kemudian Pak kira-kira nih apa harapan yang Bapak inginkan setelah sesi obrolan kita hari ini Pak Jajang? Harapan saya sih, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan tadi Bu, yang tadi saya sampaikan. Solusinya bagaimana? Oke Pak Jajang. Memangnya dengan adanya permasalahan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya, tadi seperti anak yang kurang tepat waktu mungkin ya Pak ya dalam mengumpulkan tugasnya sehingga Pak Jajang tentu keteteran gitu karena Bapak juga harus melakukan penilaian. Betul ya Pak ya, begitu? Nah, kira-kira nih apa yang Bapak rasakan gitu? Sejauh ini apa sih yang Bapak rasakan? Perasaan saya dengan hal tersebut, dengan adanya hal tersebut membuat saya kecewa ya terhadap diri saya sendiri gitu. Bahkan sempat terlintas di pikiran bahwa saya tuh belum sempurna menjadi seorang guru gitu ya, dengan adanya permasalahan tersebut. Ya, memangnya sejauh ini apa saja yang sudah Bapak lakukan gitu untuk mentreatment untuk murid-murid yang belum tepat waktu Pak mungkin dalam mengumpulkan tugas-tugas Bapak? Ya, di awal tahun ajaran padahal saya sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu, yang mana salah satu isinya itu tentang komitmen dan tanggung jawab. Akan tetapi ada aja beberapa murid yang belum mengikuti kesepakatan yang sudah kami buat, gitu Bu. Jadi Pak Jajang sudah membuat kesepakatan kelas ya Pak ya. Nah, dan Ya, tentunya dihadiri dan disetujui oleh semua murid kan Pak? ya tepat Bu, seperti itu Bu Ani, betul Baik. banget. Sudah disepakati. Oke. Sebenarnya. Nah, kira-kira Pak Jajang dari yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada nggak usaha lain yang Bapak lakukan gitu? Ada Bu Ani, saya juga selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru bidang studi yang masuk di kelas ya, untuk memberikan motivasi dan mengingatkan tugas yang harus dikumpulkannya gitu ya. Suruh biar lebih cerewet lah istilahnya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tua yang bersangkutan untuk lebih memperhatikan tugas sekolah yang diberikan pada anak-anaknya. Itu sibuk yang selama ini sudah saya lakukan. Oke, Pak Jajang. Lalu kemudian bagaimana nih Pak respon para guru bidang studi tersebut? Lalu kemudian orang tuanya bagaimana Pak responnya? Nah, untuk guru bidang studi sih alhamdulillah rata-rata sudah bisa diajak kerjasama, Bu. Jadi mereka sudah bisa mengikuti apa yang menjadi arahan gitu ya terhadap anak-anak tersebut. Kalau orang tua sih macam-macam ya. Ada yang kooperatif, namun juga ada yang kurang kooperatif. Nah, Pak Jajang, yang tadi telah Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah membuat kesepakatan kelas, lalu kemudian koordinasi dengan guru bidang, lalu kemudian koordinasi juga dengan orang tua. Lalu nih Pak, berbicara progres bagaimana nih perkembangan murid yang tadi tidak mengumpulkan tugas tuh Pak? Alhamdulillah Bu Ani, beberapa di antaranya sekarang sudah bisa mengumpulkan tugas-tugasnya. Namun masih ada 1-2 murid nih yang belum mengumpulkan tugasnya sama sekali. Itu dari awal tahun sampai sekarang sudah mau naik kelas, Bu. Aduh gimana ini gitu ya. Nah, seperti itu sih, Bu. Baik Pak Jajang. Kira-kira nih Pak Jajang, apa yang membuat murid-murid tersebut Pak Jajang yang jadi murid-murid tersebut itu lalai dalam tugasnya gitu Pak Jajang, mungkin bisa diceritakan?
Yang saya amati sih selama ini nampaknya gitu ya, dikarenakan pertama itu kesibukan orang tuanya di rumah gitu ya, dengan dunia kerjanya gitu ya, mungkin anaknya sekolahnya sampai sore, orang tuanya juga pulangnya malam gitu, jadi sedikit waktu untuk anaknya gitu dari orang tuanya, sehingga kurang perhatian dari orang tua di rumahnya yang menyebabkan murid tersebut tidak mengumpulkan tugasnya. Kemudian memang sih Bu, saya juga belum melakukan restitusi terhadap murid tersebut, begitu Bu. Baik, Jajang. Wah, kompleks ya Pak ya dengan permasalahan yang Bapak sebutkan tadi gitu. Jadi memang karena dari orang tua sendiri ya Pak ya yang kebanyakan bekerja gitu ya Pak ya. Lalu kemudian tentunya ketika orang tua bekerja anak juga memang kurang perhatiannya ya Pak ya untuk mengingatkan tugas dan sebagainya begitu. Nah, lalu kemudian Pak Jajang nih kira-kira apakah Bapak sudah memikirkan treatment selanjutnya untuk murid-murid tadi nih Pak? Ada nggak treatment-treatment lain yang bisa Bapak kemukakan? Untuk murid yang tadi tidak mengumpulkan tugas sih, rencana akan saya panggil untuk ngobrol dan melakukan restitusi, seperti itu sih Bu. Rencana yang bagus. Lalu bagaimana dengan orang tuanya Pak? Apakah akan dilakukan pemanggilan juga mungkin? Saya masih memiliki waktu kurang lebih 3 bulan sampai mereka naik kelas ya Bu, naik jenjang. Jadi saya pun akan melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya, biar apa yang diharapkan oleh saya selaku gurunya bisa langsung sampai kepada orang tuanya gitu ya, ngobrol langsung gitu ya. Kalau langsung kan bisa nyampe pesannya gitu, bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Kapan nih rencananya akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya ya Bu. Harusnya minggu ini sudah bisa terlaksana ngobrol dengan anak dan juga orang tua. Oke, Pak Jajang. Nah, selain guru bidang studi tadi yang sudah Bapak ceritakan, lalu kemudian orang tua, adakah pihak lain yang akan Pak Jajang libatkan dalam mencapai tujuan tadi? Iya, betul. Tidak kalah penting sih Bu ya, saya juga akan melibatkan teman-temannya yang ada di kelas untuk memberikan motivasi pada anak tersebut agar mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Gitu. Dari orang tua iya, dari guru sekolah iya, dari teman-temannya juga. Untuk Baik, alhamdulillah Pak Jajang. Kita sudah sampai di akhir percakapan ya Pak Jajang ya. Nah, ya Bu, setelah kita yang lumayan panjang nih Pak. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak sekarang? alhamdulillah Bu Ani, sekarang saya menjadi lebih ringan gitu ya setelah menyampaikan permasalahan unek-unek saya, sehingga tidak ada yang mengganjal lagi, dan tentunya saya menjadi lebih semangat nih untuk membimbing semua murid saya dengan baik dan penuh semangat. Semoga semuanya menjadi murid yang teladan ya Bu. Amin. Amin, Pak Jajang. Baiklah kalau begitu. 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Pak ya untuk membicarakan hal ini. Saya mau tahu nih progres muridnya seperti apa dengan action plan yang sudah tadi Bapak rencanakan. Insya Allah Bu Ani bisa boleh sekaligus pengingat juga ya buat saya, khawatirnya saya lupa dengan berbagai tugas yang lain. Jadi baiknya seperti itu Bu, 2 minggu ke depan boleh. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya, proses coachingnya sudah selesai. Gimana nih Bu Ani? Selama proses coaching tadi berlangsung, apakah Ibu sudah bisa mengambil benang merah dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching? Alhamdulillah ya Bulan. Coach sudah mengetahui solusi yang akan diambil, lalu kemudian sudah tahu nih bagaimana jalan keluar dari permasalahannya yang sudah dikemukakan tadi oleh coach saya. Gitu Bulan.
Oke, kalau boleh tahu, secara garis besarnya apa sih masalah yang sedang dialami oleh Koci dan bagaimana solusinya? Ya, jadi begini, Bulan. Coach saya itu yaitu Pak Jajang merupakan guru di satu sekolah. Hmm, Beberapa muridnya itu tuh ada yang belum pernah mengumpulkan tugas yang sekolah berikan, begitu, Bulan. oke. Nah, dan solusi yang sudah tadi Pak Jajang kemukakan adalah dengan tetap berkolaborasi dengan guru-guru, baik guru-guru bidang studi, lalu kemudian kerjasama dengan orang tuanya juga, lalu kemudian Pak Jajang juga tadi akan melibatkan teman-teman kelasnya, yaitu teman-teman si Hmm, anak yang belum mengumpulkan tugas tadi, begitu Bu. oke. Kompetensi apa yang sudah berhasil dikembangkan oleh Koci selama proses coaching tadi berlangsung? Saya melihat, alhamdulillah ya Bu, Koci sudah mampu mengembangkan kompetensi kesadaran dirinya, di mana Koci yang sempat merasa kecewa dirinya sendiri itu tadi, bahkan merasa kurang sempurna nih Bu. Pak Jajang menganggap Hmm, bahwa tadi kurang sempurna menjadi seorang guru gitu ya Bu ya. oke. Nah sekarang Koci menyampaikan sudah lebih ringan, lalu kemudian sudah lebih percaya diri gitu Bu, dari sesi obrolan tadi, bahwa beliau percaya bahwa murid-muridnya tersebut akan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah diberikan. Begitu Bulan. Oke, oke. Apakah ada rencana lagi untuk pertemuan selanjutnya sebagai bentuk umpan balik dari sesi coaching kali ini? Oh iya Bulan, tentu saja. Insya Allah pertemuan berikutnya sudah kami jadwalkan 2 pekan yang akan datang Bulan. Oke, oke. Baiklah. Semoga sesi coaching ini dan berikutnya sudah ada perkembangan positif ya dari Pak Jajang sebagai coach. Semoga sesi coaching ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, Terima amin, kasih Bu amin. Ani. Assalamualaikum. Sama-sama Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat di sini akan memberikan refleksi terhadap sesi coaching hari ini. Selama sesi coaching berlangsung, saya melihat bahwa proses coaching ini sudah baik ya, sesuai dengan alur tirta. Dalam coaching nampak tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach. Di mana Bu Anies sebagai coach sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bersifat menggali berdasarkan pernyataan dari Pak Jajang sebagai coach. Di sini juga Bu Anies sudah dapat membangun kemitraan yang baik sehingga tercipta suasana coaching yang sangat nyaman begitu. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan pada sesi coaching kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.